Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba hudahu. Ini lanjutan pengajian kita mengkaji kitab atau matan Lubul Usul. Karya Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari rahimahullah ta'ala. Dan kita sudah masuk ke pembahasan lafal-lafal umum, al-fadhul umum. Di mana kata Syekhul Islam, mas'alatun kullun walladhi wallati wa ayyun wa ma wa mata wa aina wa haitsuma wa nahuha lil umumi. Jadi di sini ada contoh atau penyebutan lafal-lafal umum. Yaitu apa yang pertama? Kulun. Nah, ini yang paling kelihatan umum ya, karena jelas-jelas kata-katanya seluruh. Ya, dia semua yang lain-lain ya kembali kepada, nggak bisa ngalahin kulun. Kulun paling kelihatan. Umul bab istilahnya. Kemudian waladhi. Atau yang semisal kulun ya. Di Quran ada ya ma'asyara. Ma'asyara juga sama. Untuk di hadis juga ada ya ma'asyara man amana bilisanihi. Ma'asyara juga sama. Sair juga menunjukkan umum. Sisa dari yang baru dibahas. Sair. Seperti di hadis. Summa ghasala sa'iru jasadihi. Berlaku umum. Al-fadhul umum. Sair. Ya. Di ma'asyar itu. Saya tambahin mungkin sini. Semakna dengan kulun ya. Ma'asyar. Seperti. Inna ma'asyar anbiya ila nuras. Ma'asyar. Juga apa? Sair. Tapi ingat, sair itu artinya dia umum tapi untuk yang sisa selain yang baru dibahas. Ini baru dibahas Nabi membasuh ini bla bla bla. Tsumma ghassala sa'iru jasadi, kemudian Nabi membasuh sisa seluruh dari sisa jasad beliau. Tapi itu umum untuk selain yang dibahas. Oke. Tapi sair juga bisa sebagaimana dijelaskan oleh Al-Hafidz Daqiqul Id, bisa juga memberikan makna kulun pada secara awal, dari awal tanpa perlu ada sesuatu yang disebut sebelumnya. Yang lain-lain mungkin cukup jelas. Ya, allati itu untuk umum. Meskipun alladzi-nya tunggal misalnya, asalkan memenuhi yang lain-lain, memenuhi kriteria yang disebutkan di alladzi, cukup. Ya. Wa aina wa haitsuma sama. Aina berkaitan dengan tempat, haitsuma juga mata berkaitan dengan waktu. Haqiqatan fil asah, secara hakiki menurut pendapat yang lebih benar. Nah, ini tamat adalah bahwasanya dia semua hakiki ya. Benar-benar untuk umum. Kenapa gitu? Kenapa untuk hakikoh uh, secara hakiki? Karena ketika kita mendengar kata-kata ini langsung terbetik di benak kita pemahaman keumuman. Ya, wat tabaduru alamatun lil umum. Nah, alamatul lil haqiqah. Ya. Mohon maaf. At-tabaduru alamatul haqiqah. Pertama terlintas itulah yang menunjukkan hakikat. Ya. Ya. Kal jam'il mu'arrafi bil lami, begitu juga kata-kata jamak yang diberi alif lam atau diberi lam. Nah, mungkin di sini kata-kata kal jam'il mu'arrafi bil lam. Kenapa pakai lam aja? Ada yang tahu nggak? Kenapa disebut di sini? Misal qad aflahal mu'minun. Qad aflahal al mu'minun. Ini al mu'arrafu bil lam. Kenapa begitu? Kenapa disebutnya al mu'arrafu bil lam? Kenapa bilam? Dikemanain hamzahnya? Nah, gimana kira-kira nih? Gimana menurut para hadirin sekalian?
Gimana kira-kira? Mungkin karena alifnya nggak terucap, Ustaz. Nggak terucap. Oke. Tapi kan dia tetap tertulis. Kenapa disebutnya bilam doang? Ayo, itu udah mendekati dikit lagi. Karena Hamzanya, Hamzah bukan alif ya, lebih tepatnya. Hamzah dianggap Hamzah wasal aja. Yang huruf sebenarnya dia yang memberikan kemakrifan tuh lamnya. Hamzahnya Hamzah wasal aja. Karena di Hamzah wasal betul seperti yang disebutkan tadi, dia nggak disebut saat dibaca ketika diwasal. Ya begitu lah. Jadi sebagian nuha kalau kita lihat, nanti bisa dilihat di Syarh Ibn Aish misalnya, tadi Syarhul Kafiyah, itu ada penjelasan bahwa sebagian ulama, masuk di Syarhul Jamil Jawami-nya Imam Asyuti, itu juga disebutin ya bahwa apa? Bahwa ada yang berpendapat namanya lam aja. Ada yang berpendapat namanya cuma lam. Karena hamzanya hamzah wasl. Oke, apa-apa. Jadi itu memberikan keumuman ya. Awil idofah. Begitu juga idofah. Ini idofah yang memberikan kemarifan tentu ya. Maka itu memberikan keumuman. Gampangnya sebenarnya ya karena kan gini. Idofah, kenapa di sini difahami idofahnya harus memberikan kemarifahan? Karena tadi kal jam'il mu'arrafi bil lami au al idofah ini. Al mu'arraf bil idofah gitu ya. Al mu'arraf bil idofah. Kitabu Zaid. Kitabu Zaidin memberikan keumuman. Karena kitabu Zaidin jadi ma'rif. Malam yatahaqqaq ahad. Selama ada syarat penting nih. Tidak kita pahami sebagai sesuatu yang ahad. Itu barusan disebut, kita langsung maksudkan itu. Kitabu Zaidin, kitab yang tadi tuh, punya Zaidan tadi. Enggak. Nggak boleh gitu. Kalau gitu maka dia enggak umum. Bahkan begitu juga mufrad. Wal mufradi kadzalik, gitu juga mufrad. Jadi enggak harus jamak. Mufrad juga sama. Maka tadi allazi aja memberikan keumuman. Innal insana lafi khusrin misalnya. Innal insan mufrad di padahal. Tapi sah dia lafal umum. Wan nakirati fi siyaqin nafi. Itu juga nakirah. Dalam siyak apa? Nafi. Tapi ingat, malam ya tahaqqaq ahad. Selama bukan ahdiyah. Kalau ahdiyah maka dia bukan umum. Misalnya apa? Allah Subhanahu wa taala firmankan tentang ayat yang terkenal tentang alif lam atau al-ahdiyah. Surat Al-Muzammil ya. Gimana Allah firmankan? Inna arsalna ilaikum rasulan syahidan alaikum kama arsalna ila fir'auna rasula. Kata Allah apalagi selanjutnya? Apa lanjutannya? Yuk, surah Muzammil. Apa terusannya? فعصى فرعون الرسول Fir'aunur rasula. Fa'asa Fir'aunur rasula fa'akhadnahu akhdahu wabila. Pertanyaan saya, ar-rasul di sini mufrad. Beral. Ma'rifah berarti kan? So pasti manik. Tapi apakah difahami al-fadhul umum kalau gitu nih? Fir'aun memaksiati seluruh rasul. Di ayat ini loh. Betul, secara makna mendustakan satu rasul sama dengan mendustakan semua rasul. Betul. Tapi di ayat ini apakah ar-rasul di sini min al-fadhul umum dia? Ini am nih ar-rasul sini di sini. Apakah am? enggak Enggak. Kenapa? Kenapa gitu? ahdiyah Ustaz. Karena Dia. ya dia karena sebelumnya kan seorang rasul. Fa'asa Fir'aunur rasula. Fir'aun mendustakan rasul yang tadi tuh, itu. Rasul yang barusan disebut sebelumnya secara nakiro. Nabi Musa misalnya. Kamu kita sebut memang yang rasul Nabi Musa. Nabi Harun nabi. Nabi Musa rasul. Wallahu a'lam. Wan nakirati fi siyaqin nafi lil umumi. Nakiro dalam kalimat atau konteks redaksi penegasian. Misalnya apa? Nakiroh konteksnya penafian. Misalnya apa?
Nah, la sholata. Lima apa? Lanjutan hadisnya. La sholata. Ah, tulisannya apa? Terserah deh. La Lima sholat lam man lam yakro. lima lamnya Ah, Al-Fatihah. Fatihatul kitab. Sholat apa ini yang dimaksud? Sholat apa yang nggak sah kalau nggak baca Al-Fatihah? Sholat apa? Semua Tiga sholat. umum Sholat. Ah, tahu dari mana semua sholat? sigohnya. Itu umum. Ya, itu apa umum di sini? Nakiroh, fi siyakin, nafi. Ya, inilah sholat jadi nggak cuma sholat fardu, sholat sunnah pun nggak sah. Sah nggak sholat sunnah nggak baca Al-Fatihah? Juga nggak sah. Ya, bisa dimengerti nih. Lanjut. Wat'an fil asoh. Bahkan kata Syekhul Islam pun yang lebih benar sebenarnya dia wat'an. Nah, ini secara susunan dia sudah memberikan faedah umum. Ya, tanpa perlu dipertegas maksudnya umum. Wat'an dia secara susunan nakiro nafi udah fix umum. Bahkan kalau dia sekarang saya tanya, ini harus nggak dibaca la solata? Secara nahu harus nggak la solata? Harus apa nggak? Apakah semua yang setelah la itu harus nakiro setelahnya fathah? Harus nggak? Harus mabni al fath? Mesti nggak? Setelah la terus nakiro setelahnya mesti nggak mabni al fath? Iya. Tidak. Iya. Nggak mesti. Nanti lihat aja, Ajurumnya udah bilang gitu. Nggak mesti. Jadi dibedakan. Tapi dia secara susunan udah menunjukkan umum. Cuma kalau dia mabni al-fath nason, wah itu tegas, nas. Layah tamilu makna angker, layah tamilu ghairal umum. Nah, karena itu berarti nilainya kalau dia memabnikan di atas fath, mabni al-fath berarti nafil jins. Nah, itu umum. Wa zahiran illam tubna. Tapi kalau dia nggak mabni ala fath, maka zahir aja. Kayak sampai nas. Jadi memungkinkan difahami lanya lah ya, yang lain bukan lil jins. Gitu ya. Kalau kita katakan misalnya nih. Nakira fi siyaqin nafi enggak ada apanya? Enggak ada mabni al-fath. Laisa fid dari rajulun. Itu pastinya itu lil umum, pasti apa enggak? Ma fil fasli talibun. Ini pasti enggak lil umum. Ini nakiro, siyak nafi. Pasti enggak lil umum. Ma fil fasl talib, ma fi talib. Ma fi talib fil fasl. Pasti enggak dia untuk menunjukkan keumuman bahwa enggak ada sama sekali talib. Enggak ada sama sekali mahasiswa dalam kelas. Pasti apa enggak? Enggak, Sam. Enggak pasti. Kenapa? Karena bisa aja maksudnya adalah ma fil fasli talibun. Terusin. Bal talibani. Bal salah satu lab. Bisa enggak? Jadi yang dia mau nafikan itu adalah ada satu mahasiswanya. Kalau 3, 4 enggak dinafikan. Mungkin itu. Makanya nafi nakiro fi siyaqin nafi itu kalau enggak mabni al-fath itu memungkinkan dia bukan al-fadhul umum, tapi zahirnya al-fadhul umum. Zahir al-fadhul. Secara wadha' dia udah begitu nih. Dan bahasa Arab disepakati di awal penyusunannya begitu. Tapi apakah level nas atau zahir? Nas berarti nggak mungkin difahami selain umum. Nas, zahir mungkin juga. Tapi lebih unggul pemahaman umum. Tapi tetap mafil fasli talibun itu secara zahir pada asal kita pahami dia umum. Sampai ada qarinah yang menggeser ya baru kita geser lah jadi nggak umum.
Bisa dipahami ya? Iya. Oke. Waqad ya'umul lafzu kata Syekhul Islam urfan kal muwafaqah. Kadang-kadang satu lafal itu bisa juga menjadi umum. Ya. Tapi berdasarkan bukan secara wada', secara urf. Kalau tadi kan secara wad'an, secara susunan itu udah otomatis umum. Ya. Ma'rifah itu otomatis umum. Yang tadi kita sebut di awal-awal tuh. Karena lafalnya saja sudah menunjukkan keumuman. Tapi ada yang secara lafal menunjukkan keumuman, tapi urfan jadi umum. Misal, fala taqul lahuma uffin. Fala taqul lahuma uffin. Kal muwafaqah itu maksudnya ka mafhumil muwafaqah. Kal muwafaqah ka mafhumil muwafaqah. Ala qaulil marra, yakni sesuai dengan pendapat yang sudah berlalu. Kita sudah pernah bahas mafhum muwafaqah. Mafhum muwafaqah istilah lainnya apa? Apa istilah lain dari mafhum muwafaqah? Dilalatut tanbih. Tanbih. Apa lagi? Dalam tanbih. Apa lagi? Syaratul dalalah. Hah? Apa? Ya, Ada yang misalkan mafhum muwafaqah itu kan ada dua ya. Mafhum muwafaqah ada dua. Apa aja mafhum muwafaqah? Jadi mafhum ada dua nih. Tadi dulu mafhum dulu. Mafhum ada dua. Oke, sekalian review ya. Ada yang muwafaqah. Ada yang mukhalafah. mukhalafah jelas. Pemahaman kebalikan argumentum contrario. Istilah lainnya dalilul khitab. Mafhum muwafaqah ada dua. Ada yang Al-aula aulawi aula. sama musawi. Al-musawi. Atau kadang diistilahkan al-aula aja sih. Al-aula dan al-musawi. Nah, kalau al-aula disebutnya fahwal khitab. Kalau musawi disebutnya lahnul khitab. Nah, ini coba diingat. Kalau muwafaqah, mafhum muwafaqah. Jadi mafhum muwafaqah baik yang aula atau yang musawi. Dan misal Allah firmankan, fala taqul lahuma uffin. Jangan katakan uff. Uff ini secara fala taqul lahuma uffin. Itu cuma umum bagi kata-kata uff. Uffin. Tapi ternyata secara urf difahami sebagai keumuman. Keumuman bentuk, semua bentuk apa? Hal yang menyakitkan. Amun fi jami'i anwa'il idza. Gitu istilahnya. Ya. Juga firman Allah, hurrimat alaikum ummahatukum. Secara urf difahami sebagai apa? Kan hurrimat alaikum ummahatukum. Secara lafal itu haram apanya? Ibu kita haram apa secara lafal? Haram bendanya ya enggak? Iya, Secara lafal. ainnya gitu saja. Tapi secara urf haram nikahnya maksudnya. Nah, itu udah urf. Langsung digeser. Jadi haram mengikat semua ibu. Ibu dengan makna apapun. Tapi yang ibu dengan makna ibu betul lah. In ummatum illallai waladahum ya. Jadi nenek naik terus ke atas. Nah, ini kan yang nggak dikecualikan dalam kata Imam Syafi'i. Dalam fiqhiyat satu aja kasus nggak ada kecuali, nggak ada taksis. Mamin amin illa waqad khusus, kecuali kalau dalam fiqhiyat satu contoh ini. Hurrimat alaikum ummahatukum. Nggak ada taksis. Terus ke atas. Wallahu a'lam. Bahkan nggak cuma nikah, termasuk
hal-hal yang sifatnya terkait dengan syahwat juga nggak haram juga. Ya, sebenarnya nggak cuma nikah. Otomatis ya nikah aja yang resmi yang apalagi yang lebih yang nggak ada resmi karena nikah ya. Ya. Maka di sini wa hurimat alaikum ummahatukum. Kal muwafaqah wa hurimat alaikum ummahatukum. Ini am secara urf. Ya. Satu lafal am secara urf bukan secara nas. Bukan secara wadu', tapi secara urf. Au ma'nan katarti bihukmin ala wasfin kal mukhalaf ala qaulil mar. Ya juga ada yang am secara makna. Secara wadu' enggak, secara urf enggak, secara makna. Seperti mafhum mukhalafah. Mafhum mukhalaf. Itu juga berlaku umum. Ala qaulin mar berdasarkan pendapat yang udah lewat. Wal khilaf fi anal mafhuma la umuma lahu lafzi. Ini kata-kata penting nih. Catat nih. Kita udah pernah bahas. Apakah mafhuman tuh itu lahu umum amla? Yang mu'tamad la umum lahu. Betul. Dia la ya secara wadu'. Tapi secara urf atau secara makna dia am. So, khilaf mau dia halil mafhum ya lahu umum am laisa lahu umum, khilafnya khilaf apa? Khilaf lafzi. Khilaf lafzi. Meskipun yang mu'tamad narasinya adalah kita katakan al mafhum la umum lahu, itu yang mu'tamad. Yang mengatakan mafhum ada umumnya itu secara narasi qaul aja, salah satu qaul. Tapi sebenarnya kalau mau didetailkan lagi, benar lahu umum, tapi umumun urfi atau umumun maknawi, enggak secara wad'i. Lahu umumun wad'an enggak, tapi lahu umumun urfan atau lahu umumun maknan sah. Jadi kata Syekhul Islam Zakir Ansari rahimahullah taala wal khilafu fi anal mafhum lahu la umum lahu lafzi. Pada akhirnya enggak substansial karena enggak hukumnya ujung-ujungnya sama aja. Wah, ini kalimat besar. Ini kalimat besar, penting. Nah, jadi bisa kita berdalil dengan mafhum mukhalafah untuk kasus-kasus yang umum ya, enggak apa-apa. Asal masuk ke dalam keumuman tersebut, boleh. Kan dia mafhum la umum lahu. Oke, benar. La umum lahu apa tadi? Wad'an. Baik, lakin lahu umumun urfan au maknan. Urfan kalau mafhum muwafaqah misalnya. Maknan kalau mafhum mukhalafah misalnya. Gitu ya, wallahu a'lam. Lanjut lagi mungkin di pekan mendatang ya. Insyaallah kita lanjut pengajian Lubul Usul di mungkin pekan mendatang awal bulan ya, seperti biasa awal bulan Sabtu pertama awal bulan saya izin ya. Ada hal yang harus selalu saya lakukan di malam tersebut. Jadi kita lanjut di 2 pekan lagi kita membahas insyaallah ungkapan terkenal usuliyun mi'yarul umum al istitsna. Kita mulai dari sini insyaallah. Dan mudah-mudahan apa yang kita sudah bahas jelas. Kalau ada yang kurang jelas boleh ditanyakan di grup Ngaji Madzhab Syafi'i atau kalau seandainya mau di YouTube ditanyakan di kolom chat YouTube ya videonya. Ya, jazakallahu khairan. Ada yang direct message. Ya, Ustaz Yurifa, terima kasih. Allahumma shalli kita tutupan doa kafatul majelis subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu a'lam. Pamit ya.